Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berli Wandani, kelas TI 19E1, NIM 311910-165, mata kuliah Matematika Diskrit, dosen pengampu Ari Yuneldi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas matematika diskrit saya yang berjudul representasi graf. Pendahuluan. Latar belakang dari graf. Graf merupakan salah satu dari beberapa struktur data yang paling sering diaplikasikan dalam pemrograman komputer. Secara konseptual, graf merupakan suatu struktur data yang agak berbeda dengan pohon. Dalam pernyataannya, pohon merupakan salah satu jenis graf. Pohon merupakan kasus khusus dari graf. Dalam pemrograman komputer untuk berbagai terapan, graf sering digunakan dalam berbagai cara yang relatif lebih bermanfaat dibandingkan pohon. Simpul-simpul atau pertek dalam pohon biner merepresentasikan cara yang efektif untuk melakukan penelusuran terhadapnya. Dalam hal ini, graf memiliki bentuk yang ditentukan oleh permasalahan nyata. Graf adalah salah satu jenis struktur data yang terdiri dari pertek dan garis atau edge, di mana dalam graf tersebut pertek-pertek yang ada dihubungkan oleh edge hingga menjadi suatu kesatuan yang disebut graf. Sebagai contoh dari permodelan graf adalah peta kota, di mana kota di sini sebagai pertek dan jalur yang menghubungkannya berlaku sebagai edge. Terdapat beberapa jenis graf yang bisa kita gunakan. Di antaranya, yang pertama graf berarah, yang kedua graf tak berarah, yang ketiga graf berbobot, yang keempat graf tidak berbobot. Rumusan masalahnya: 1. Apa definisi graf? 2. Apa saja istilah-istilah dalam graf? 3. Bagaimana representasi graf dalam struktur data? Tujuannya untuk mengetahui definisi graf, untuk mengetahui istilah-istilah dalam graf, untuk mengetahui bagaimana bentuk representasi graf dalam struktur data. Pembahasan. A. Definisi graf. Suatu graf didefinisikan oleh himpunan pertek dan himpunan sisi atau edge. Pertek menyatakan entitas-entitas data dan sisi menyatakan keterhubungan antara pertek. Biasanya untuk suatu graf digunakan notasi matematis. Pi adalah himpunan pertek dan E himpunan sisi yang terdefinisi antara pasangan-pasangan pertek. Sebuah sisi antara pertek X dan Y ditulis XY. Suatu graf H Pi1 sama E1 disebut subgraf dari graf G jika Pi1 adalah himpunan bagian dari Pi dan E1 himpunan bagian dari E. Cara pendefinisian lain untuk graf adalah dengan menggunakan himpunan keterhubungan langsung Px. Pada setiap pertek X terdefinisi Px sebagai himpunan dari pertek-pertek yang adjacent dari X secara formal. Struktur data yang berbentuk network atau jaringan. Hubungan antara elemen adalah many to many. Contoh dari graf adalah informasi topologi jaringan dan keterhubungan antar kota. Penerapan struktur data linear atau hierarkis pada masalah graf dapat dilakukan, tetapi kurang efisien. Struktur data graf secara eksplisit menyatakan keterhubungan ini sehingga pencarinya langsung straightforward dilakukan pada struktur tersendiri. Struktur data linear, keterhubungan sekuensial antara entitas data. Struktur data tree atau pohon, keterhubungan hierarkis. Struktur data graf,
keterhubungan tak terbatas antara entitas data. B. Istilah-istilah dalam graf. Yang pertama ada vertex, adalah himpunan node atau titik pada sebuah graf. Yang kedua edge, adalah himpunan garis yang menghubungkan tiap node atau vertex. Yang ketiga adjacent, adalah dua buah titik dikatakan berdekatan jika dua buah titik tersebut terhubung dengan sebuah sisi. Yang keempat weak, adalah sebuah graf. G sama dengan P E, disebut sebuah graf berbobot. Weak graph apabila terdapat sebuah fungsi bobot bernilai real W pada himpunan E. Dinyatakan pula G sama dengan PEW, graf berbobot. G PEW dapat menyatakan suatu sistem perhubungan udara di mana P himpunan kota-kota, E himpunan penerbangan langsung dari suatu kota ke kota lain, W fungsi bernilai real pada E yang menyatakan jarak atau ongkos atau waktu. Yang ketiga C, representasi graf. Dalam pemrograman agar data yang ada dalam graf dapat diolah, maka graf harus dinyatakan dalam suatu struktur data yang dapat mewakili graf tersebut. Dalam hal ini graf perlu direpresentasikan ke dalam bentuk array dan dimensi yang sering disebut matrik atau dipresentasikan dalam bentuk linked list. 1. Representasi graf dalam bentuk matrik. Yang pertama adjacency matrik, graf tak berarah. Matrik yang digambarkan pada gambar di samping merupakan representasi dalam bentuk adjacency matrik dari graf yang digambarkan pada gambar 1A. Beberapa hal yang dapat dilihat atau diterangkan pada adjacency matrik tersebut. Adjacency matrik graf tak berarah. Adjacency matrik graf berarah. Matrik yang digambarkan pada gambar 2B merupakan representasi dalam bentuk adjacency matrik dari graf yang digambarkan pada gambar 2A. Beberapa adjacency matrik graf berbobot tak berarah. Ini gambarnya, ini keterangannya ya. Nilai yang ada pada tiap elemen matrik menyatakan dua buah busur yang menghubungkan dua buah simpul yang bersangkutan untuk dua buah simpul yang tidak berhubungan langsung dengan sebuah busur, maka dianggap dihubungkan oleh sebuah busur yang nilai bobotnya tak terhingga. Contoh pada gambar 3A, simpul A dan C tidak berhubungan langsung melalui sebuah busur, maka busur elemen matrik yang bersangkutan diisi dengan nilai 999 karena nilai 999 dalam kasus ini cukup mewakili nilai tak terhingga. Ini gambar yang tadi ya. Representasi graf dalam bentuk linked list, adjacency list. Ini gambarnya, ini keterangannya ya. Kita lanjut aja. Sepertinya tidak perlu dibahas itu. Yang ke D, contoh program representasi graf pada C++. Ya, ini codingannya seperti ini. Ini lanjutannya, saya tidak bisa menalarkan kalau bentuk-bentuk coding gini. Yang terakhir penutup. Kesimpulan, teori graf merupakan salah satu cabang dari bidang matematika diskrit yang mempunyai banyak terapan di berbagai bidang. Struktur data graf merupakan bentuk implementasi dari teori graf yang mencakup definisi dan hukum-hukum yang menyertainya. Struktur data graf merupakan menggunakan representasi internal senarai ketetanggaan dengan alasan efisiensi penggunaan untuk komutasi.
karena penggunaan metrik ketetanggaan kurang efisiensi dan cenderung boros untuk kasus jumlah sisi sedikit, sedangkan metrik ketetanggaan yang dibentuk merupakan metrik jarang. Suatu graf didefinisikan oleh himpunan vertek dan himpunan sisi G. Terakhir, saran. Diharapkan dengan membaca dan mempelajari makalah graf ini, para pembaca dapat lebih memahami pengertian graf, representasinya dalam ilmu komputasi, serta pengimplementasian dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih saya ucapkan. Baiklah, cukup sampai di sini yang bisa saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada kata yang salah, kepada Allah saya mohon ampun. Lebih dan kurang saya akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.